Kali ya. Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini balik lagi di peer counselor buat tugas bikin video call. Nah, mungkin kenalan dulu kali ya. Dari gue, perkenalkan nama gue Raihan Asri Jaya Putra, biasa dipanggil Raihan. Gue berasal dari SMA 55 Jakarta. Untuk domisili sekarang gue di Selatan, tepatnya di Pancoran. Putri Adelia mungkin. Halo semua, nama gue Putri Adelia Suryani, dipanggil Adel. Gue dari SMA Islam Dian Didaktika. Gue berdomisili di Depok. Oh, berarti lo ini ya satu SMA sama siapa tadi? Guntara. Iya. Iya. Di Fatia boleh coba? Ya, nama gue Fatia Syaufiat, DTM 2021, tapi panggil aja Oya. Asal SMA dari SMA Pradita Dirgantara di Boyolali, tapi gue domisili rumahnya di Jakarta Barat. Si Vina? Nama gue Vina Fialina, biasa dipanggil Vina. Gue dari SMN 1 Bekasi, domisilinya Bekasi juga. Salam kenal. Salam kenal. Nah, kali ini nih kita mau bahas apa nih? Mungkin karena kita kan maba nih ya, mungkin boleh kali diceritain gimana sih perjuangannya masuk Universitas Indonesia, khususnya masuk Departemen Teknik Mesin nih. Boleh dari Vina mungkin? Jadi sebenarnya awalnya nggak kepikiran juga sih mau masuk teknik mesin, apalagi di UI kan. Soalnya dari dulu tuh kayak didoktrin terus harus ITB gitu. Tapi kan ITB berat banget ya. Jadi waktu itu pas lagi pemeringkatan SNM tuh yang ITB tuh yang ranking atas udah banyak di ITB. Jadi kayak yaudah kita coba UI aja, dan alhamdulillah di SNM masuk UI sih. Keren. Anak SNM nih. Mantap. Berarti tuh lo berapa bulan tuh nggak belajar tuh? Liburnya berapa bulan tuh? Dari akhir Maret berarti ya lumayan. Wah, 4 bulan lah. Nggak kebayang gabutnya. Ada kegiatan apa tuh, Vin? Kenapa? Ada kegiatan apa tuh selama berapa bulan itu ya? Nggak ada sih, kayak lebih ke bantu-bantu teman aja yang belum dapat tuh ya, kita belajar bareng tetap. Wih, gila. Puas deh ya. Keren banget sih, keren. Yang simak cuma sebentar loh. Ya, keren boleh? banget sih yang simak. Siapa yang boleh, simak? si Fatia. Kenapa, Fat? Lu simak. Kenapa? Lo emang simak? Enggak, gue SBM. Jadi gue boleh, nih. Fatia cerita. Ya, Gue sebenarnya dulu sempat pengen kuliah di UI karena menurut gue UI itu paling bagus di Indo kan. Terus kayak maksudnya di ITB bagus juga, cuma bentukannya institut gitu, bukan universitas, di mana kayak kebanyakan anak teknik semua gitu kan. Kalau di UI kan banyak banget kan, jadi kayak social circle-nya lumayan banyak dan mungkin seru gitu kan. Tapi dulu gue didoktrinnya kalau Vina kan doktrinnya ITB-nya gitu ya, univnya gitu kan. Kalau gue doktrinnya jurusannya, jadi gue dulu disuruh masuk kedokteran gara-gara ibu gue dokter gitu guys. Tapi gue sendiri sebenarnya mau aja sebenarnya, cuma kayak gue ngebayangin gue belajar biologi, aduh malas banget kan. Terus akhirnya gue tetap dengan pilihan gue dan minat gue yaitu mesin. Terus gue coba, awalnya gue dapat ini juga dapat kuota SNM sebenarnya, tapi gara-gara SMA gue itu baru satu angkatan, belum ada lulusannya. Maksudnya gue itu angkatan pertama, jadi belum ada lulusannya. Terus jadinya yang keterima cuma satu, malah dari 60 orang cuma keterima satu SNM. Terus ya udah gitu kan. Dulu SNM gue daftar ITB padahal. Gak apa, optimis. Keren. Terus kalau angkatan pertama gitu juga gimana deh? Oh ya, kalau angkatan dulu selesai dulu ya. Ospeknya, terus organisasi gimana? Kalau itu lebih ini sih. Kalau MPLS lebih dari guru-gurunya lah, dari situnya banyak. Maksudnya acaranya udah ya
dari guru-gurunya sih, lebih guru-gurunya juga emang masih muda-muda sih maksudnya. Jadinya ya gitu. Terus abis SNM sebenarnya waktu itu gue minatnya ke luar negeri. Gue hektik buat persiapan kayak tes IELTS sama SAT gitu-gitu kan. Jadi gue belum mikirin SBM sampai situ. Terus ternyata UI buka PPKB. Nah, ya udah gue daftar. Kebetulan di SMA gue kan nggak terlalu banyak muridnya, cuma 149. Jadi yang mau PPKB juga yang minat dikit. Jadi pas-pasan sama kuotanya gitu. Terus akhirnya gue daftar, alhamdulillah diterima PPKB. Alhamdulillah. Tuh kalau boleh tahu, lo SNM daftar apa tuh? Nomor 2-nya. Itu ITB sama ITS dulu. Tapi dulu ITB gue milih ini, biomedik. Teknik biomedik. Biomedik, iya ya. Itu masuknya? Gara-gara biar kompromi sama kedokteran gitu ceritanya. Tapi nggak masuk juga. Gak apa, keren. Boleh, Adel? Kalau gue karena gue dulu nggak ambis belajar, terus kayak nilai gue pas-pasan lah gitu ya, jadi gue nggak dapet kuota SNM. Itu tuh gue sebenarnya nggak biasa, gue biasa aja sih karena gue nggak dapet SNM ya, karena gue udah memprediksi gue nggak bakal dapet, jadi pas nggak dapet ya biasa aja gitu. Nah terus ada PPKB kan tuh, nah itu pertama kali tuh gue ikut, ya ikut PPKB. Nah di sekolah gue itu kan gue kan kayak ngeliat nih yang ngambil kan gue di PPKB ngambil sipil. Nah di sekolah gue itu yang ngambil sipil cuman gue. Nah ada tiba-tiba satu orang lagi tuh yang ngambil sipil, tapi dia rankingnya di bawah gue gitu kan. Jadi gue kayak oh yaudah, gue kayak gue pede gitu kan ya. Gue masih optimis ya. Terlalu pede malah gue di PPKB. Nah terus tiba-tiba pas udah hamin berapa kayak harus nge-submit file-file gitu kan. Ada lagi tuh yang ngambil sipil. Rankingnya dia di atas gue kira jalan kan, dia di atas gue rankingnya kan. Gue mau ganti, gue pengen ganti tapi udah gue permanen gitu kan, udah nggak bisa digantikan, jadi kayak udahlah bismillah aja. Esanya juga udah sipil kali kan. Udah sipil banget ya pokoknya. Gue udah terlalu tapi pede kok dia gitu ngambil kan gak bilang-bilang lo ya? Iya kan ya, gue juga gak ngerti kenapa dia gak bilang ke gue, tiba-tiba tuh nama dia ada dan dia di atas gue kayak ih kok dia ngambil sih gitu kan ya, tapi udahlah gitu kan. Nah tuh akhirnya Ya udah lah ya. Gue terlalu pede karena gue pikir tapi ya kenapa tuh? Ya kenapa? Yang nilainya di atas lo keterima gak? Nah sabar. Nah terus Sabar ya. terlalu pede. Oke, udah. Karena gue di bayangan gue tuh gini, nggak apa-apa deh kalau dua-duanya keterima gitu kan. Karena soalnya tuh waktu itu kayak ada kabar-kabar rumor-rumor nggak jelas gitu, katanya tuh kuota yang diterima PPKB tuh kayak lumayan besar gitu kan gitu. Jadi kalau misalkan yang daftarnya tuh ada berapa, yang keterimanya 40% dari sekolah itu gitu kan. Karena sekolah gue akreditasinya A, dikasih kuota yang lumayan banyak gitu kan. Nah itu tuh pas pengumuman tuh rasanya tuh kayak dijatuhin sama apa gitu loh, kayak gue sudah bismillahirrahmanirrahim udah apalah, tiba-tiba kayak jatuh gitu, kayak nggak diterima gitu kan, nggak diterima. Nah karena gue nggak diterima sama UI dari PPKB, makanya gue SBM nggak berani ngambil UI. Gue ngambil tuh teman gue yang di atas gue juga nggak keterima. Nah gue kata dalam batin gue ya itu semua nggak baik sih, tapi gue kayak senang banget dia nggak keterima gitu loh. Tapi nah terus itu kan gue SBM ngambil ke IPB yang pertanian sama di UNS, tapi ngambil sipil juga dua-duanya. Nah pas mau SBM gue tuh ambis banget belajar, gue ikut les, terus kayak gue suka begadang gitu kan ngerjain soal-soal. Nah lagi tuh gue terlalu pede lagi tuh, gue kayak mikir ya seenggaknya tuh nyangkut di UNS lah gitu ya, kalau IPB nggak nyangkut di UNS lah gitu kan. Tapi UNS peminatnya banyak juga soalnya. Banyak juga, tapi kayak gue kayak gimana ya, kayak masa sih nggak dapat sama sekali gitu kan, masa sih gue ditolak sama 3 kampus sih gitu kan. Nah terus gue tuh waktu itu udah sempat nyari kosan di dekat UNS kan, baru lihat-lihat doang sih gitu. Saking gue kayak seenggaknya tuh kayak di hati gue tuh kayak percaya gitu kalau gue bakal keterima di UNS kan. Nah pas pengumuman SBM lagi-lagi gue kecewa lagi.
Kecewa lagi gue tuh kayak ya Allah kok gue harus kecewa lagi sih gitu kan ya, kecewa lagi tuh nggak dapet dua-duanya kan, gue kayak udah ngedown banget ya gimana nih, masa sih nggak ada sih satupun kampus yang mau nerima gue gitu kan. Nah akhirnya pas mau mandiri tuh gue kayak awal-awalnya gue masih ngambil sipil, gue ngambil sipil ke IPB lagi, sama gue daftar ke Unsud kan tuh awalnya. Nah di Unsud itu gue nggak tahu kalau Unsud itu ternyata dia ngambilnya pakai nilai SBM, gue ngambilnya kedokteran. Kedokteran pas gue tahu kalau itu dari nilai SBM, gue kayak bego banget sih gue ngambil SBM, ngambil kedokteran pakai nilai SBM, cuy nilai SBM gue berapa gitu kan, kalau nilai SBM gue 800 mah nggak apa-apa kali ya gitu, nilai SBM gue berapa cuy, udah tuh udah nggak lolos, akhirnya dua-duanya nggak lolos. Nah akhirnya pas tuh simak UI hari H, pas hari H simak UI ternyata gue ada ujian lagi di kampus lain. Kata ibu gue, udah kamu pilih salah satu aja. Begini, nggak bisa Bu, nggak bisa pilih salah satu gitu, nggak bisa. Akhirnya dua-dua itu dikerjain di waktu yang sama, di jam yang sama, pakai laptop yang sama. Dan itu sama-sama kayak Gila. bener-bener ngerjain dua gitu kan. Apa-apa. Udah gitu Dua ujian sama, satu hari lah. iya, sama-sama saintek lagi kan gitu. Kayak gue ngitung di sini, ngitung di situ gitu kan. Kalau soalnya sama apa nggak apa-apa ya, soalnya beda gitu kan. Dan tuh gue stres tuh hari itu. Gila banget Adel. Gue tuh pakai teknik nembak jawaban, saking gue udah nggak bisa mikir lagi kan. Nah, gue bilang ke ibu gue gini, Bu maaf ya Bu, aku kayaknya ngebuang-buang uang 900.000 deh, kan uang di kan gue bayar pendaftaran di UI kan 900.000 ya. Gue bilang, Bu kayaknya aku buang-buang uang 900.000 deh, kata gue gitu. Terus kata ibu, emang kenapa? Nggak pede Bu, beneran itu tuh bener-bener udah nggak pede sama sekali. Dah tuh sambil nungguin simak kan, gue ikut di PNJ, ikut di Undip ya kan, ikut semua. Dah tuh udah pas sudah selesai ujian mandiri semua, pas pengumuman awal yang gue bareng sama UI itu gue ujian di Pancasila ya kan. Nah terus pengumumannya Pancasila dulu kan, keterima tuh di Pancasila, tapi ya gimana ya, bukannya gue kayak mandang rendah ke swasta, tapi maksudnya gue tuh kayak punya cita-cita kalau gue tuh pengen masuk negeri gitu. Jadi pas gue keterima di swasta tuh gue kayak agak gimana gitu, ya senang sih senang ya, bersyukur cuman kayak agak ya gimana ya gitu, Kurang kurang puas Kurang. gitu. Nah tapi gue juga nggak berani berharap tinggi sama UI gitu kan ya. Udah mah pas hari H pengumuman simak nih, itu tuh servernya kan ngedown, jadi kan kayak sempat diundur sampai setengah jam gitu kan. Gue tuh makin kesel dong, kayak cepetan sih kalau emang pengen gagal cepet aja sih gitu, kayak lama banget itu. Tapi pas buka akhirnya ya keterima gitu, gak nyangka banget sih. Gak nyangka banget keterima di pilihan pertama di kapal. Kan kapal tuh pilihan pertama ya. Aku juga kayak apa ya, kayak gaya banget gitu loh ngambil kapal. Kan kapal itu kan kayak fisika banget kan. Kayak apa ya, kayak gak mikir dulu gitu loh ngambil jurusan. Tapi kayak ya udahlah. Tadi sipil terus kedokteran. Iya, Kapan? Random banget ya. Pindah-pindah Terus terus FK juga gitu. kan katanya. Iya, kayak aku tuh gak mikir dulu gitu kan ya, gak mikir dulu, ambil aja. Tapi kayak ya udahlah, bismillah lah ya. Terus kayak ibu udah senang banget diterima di UI kan, karena emang kan dari dulu tuh orang tua tuh kayak ngedoktrin UI, kalau kamu ITB, kalau aku UI gitu kan. UI gitu. Nah terus kayak pokoknya tuh ibuku tuh selalu ngomong, udah Kak, UI aja, sampai pas aku minta izin buat kuliah keluar kota kan, sebenarnya ibuku kayak agak tengah nggak ngizinin gitu kan. Mungkin aku nggak ada terima di luar kota karena itu kali ya, karena ibuku agak berat hati gitu kali. Ya udah tuh akhirnya aku terima juga kan di PNJ sama di Undip. Nah aku tuh kayak agak tertarik sama di Undip gitu, karena kan kayak keluar kota, ngekos, suasana baru gitu lah ya. Karena aku 18 tahun di Depok ya kan, jadi pengen cari suasana baru aja gitu kan. Tapi ibuku nggak mau, jadi ya udah deh gitu. Gila. Cerita perjuangan yang sangat luar biasa ya dari Adel ya. Gila loh, gue salut, kagum gue, keren. Kalau Gue sendiri mungkin. gimana ya? Oke, gue ya. Kisah hidupnya gimana? Gue kurang lebih sama kayak si Adel. Gue tuh awalnya tuh ngincernya sipil ya, dari dulu tuh, dari gue SMA tuh pengennya sipil gitu, sipil kayak gue demen gitu kalau ngelihat gedung tinggi kayak Burj Khalifa, demen gitu gue. Ini bangunnya keren nih kalau gue pikir kan. Ya udah akhirnya dari SMA tuh gue udah niat masuk sipil.
Ya udah. Oh ya BTW gue kan angkatan 20 nih ya. Nah, tahun Ya, angkatan 20 Bang. gak usah Hana. Gue kelahiran 2003. Oh. Sama tapi Iya, makanya kita seumuran. Jadi gue alhamdulillah waktu itu dapet kuota SNM ya kan. Gue daftar di UNAN Andalas, kalau yang tahu tuh di Tahu. Padang. Jadi gue nih orang tahu. Padang. Oh, lu orang Gue Padang. disuruh, iya, gue Hmm. disuruh bokap nyokap gue buat daftar di UNAN. Tuh, tau gak yang gue ambil apaan? Sipil sama mesin, ya kan? Ya udah keluar kan ininya mau mana? Taunya gue nggak dapet. Ya udah lanjut move on, gue lanjut ke SBM. Di SBM gue belajar sama tuh, gue tuh les inten. Kalau tahu ada inten nggak di Depok atau di Bekasi? Ada. Kali aja nggak ada kan? Anak UI sih buten semua nggak sih? Aku enggak, aku bukan inten. Juga. Kebanyakan anak 28, anak 8 tuh buten. Gue BTA. Nyebut merek. Kita juga bagus. BTA udah juga kan? bagus. Gue les tuh inten. Gue daftar tuh pertama tuh gue FTSL ITB. Kan gue niatnya mau masuk teknik sipil kan, lingkungan. Terus pilihan kedua gue memilih UPN Veteran Jakarta di Pondok Labu. Gue ambil teknik mesin. Dan alhamdulillah gue dapet di teknik mesin di UPN kan. Ya udah tuh setahun gue di UPN. Lu kalau ketemu iya setahun di UPN. Nah terus gue kan niat kan ikut UTBK lagi kan tahun selanjutnya kan, tahun 2021 nih. Nah kami jadi di UPN tuh di teknik mesinnya tuh ada yang pengen ikut UTBK lagi tuh. Kalau lo tahu di grup ada namanya Tondi, Salim, sama Franklin. Itu sekelas sama gue, satu itu grup teman juga. lo itu. Iya teman, satu kelas malah. Bukan jadi satu kelas loh. Hebatnya satu kelas. Bisa-bisanya loh. Iya, aneh. Masuknya departemen teknik mesin semua lagi. Aneh banget kan? Terus jarang-jarang bikin grup 8 orang. 7 keterima. Keren banget deh emang orang-orangnya teman-teman gue. 7 keterima, 2 di ITB, 5 di UI. Jadi 4 tuh di DTM nih. Yang gue sebut tadi, satu lagi di metalurgi. Nah, alhamdulillah gue diterima. SBM tahun ini gue milihnya UI dua-duanya. Yang pertama sipil lagi, kan gue bilang gue pengen sipil. Kedua mesin. Udah gitu aja sih. Keren. Ada pertanyaan nggak? Atau gue langsung nih, gue lanjut. Enggak kan lu tadi mau sipil kan, terus kenapa pilihan keduanya mesin gitu? Nah kalau itu gue juga nggak tahu. Gue kayak ngelihat om gue pertama kedua orang tua gue. Katanya tuh ya udah mesin aja ambil, ya udah gue ambil. Tapi emang sebenarnya passion gue tuh sipil. Pengen ya, lagi sama. tuh. Gue juga. Aduh, gue takut ngulang kuliah nih. Kayak pengen gue nggak serak. kayak gitu gue pengen pakai topi proyek gitu megang bener biru tau gak sih? Iya bener banget. Keren kan? Yaudah nih untuk selanjutnya kan kemarin abis MADK nih dan udah dijelasin kan sekitar UKM atau KDP ya, KDP di UI. Kira-kira lo berniat nggak? KPD apa KDP sih? Iya KPD. Klub peminatan departemen, salah gue. Sorry. Nah kan udah dijelasin tuh. Nah kira-kira dari lo semua nih kayak hydro apa deh? Gue lupa namanya. HTW. Ya? Iya, HTW. Kayak UI Motorsport. Nah, dari lo bertiga ini kira-kira berminat nggak buat daftar ke sana? Coba dari Oya dulu deh. Gue sebenarnya kan gue emang hobi ngotak-ngatik gitu kan, pengen banget sih kalau buat kayak gitu-gituan. Tapi masalahnya nih ini online nih, gue nggak tahu nantinya kayak gimana. Bener banget. Berarti lo belum niat ya? Ya ada sih niatan tapi nggak tahu deh. Tergantung situasi kondisi. Mungkin udah kelamaan libur jadi lupa deh mau ngapain. Kalau kayak gitu tim-timnya kira-kira berarti ngajak temen gitu apa gimana ya? Mungkin join dulu gitu ya ke KPD-nya dulu. Mungkin nanti kalau kayak ada acara itu kayak harus datang gitu kali mungkin. Yang pasti menurut gue diajarin senior dulu sih. Iyalah. Iya. Kan seru banget kalau offline bisa uji coba gitu, ikut lomba. Bener.
Lu juga tahu kan solidnya DTM tuh kayak gimana. Iya benar. Soalnya cowok semua, makanya solid banget. Iya. Kalau Beda sama Kalau cewek Vina gue gimana? serius aja. Iya benar. kalau Vina gimana Vina? Gue sempat tertarik ikut USMV sih, kayak sempat lihat di Instagramnya UI, waktu itu dia sempat nge-live gitu, kayak tanya-tanya seputar USMV. Terus kayaknya keren banget gitu, soalnya dia udah masuknya ke tahap internasional kan. Kayak penasaran aja. USMV itu yang mana deh? Super Mileage Vehicle tuh nggak? Yang iya, kayak iya. dia bikin yang Yang mobil kapal efisien pakai gitu. tanah surut ini ya? Itu Dia bukan tenaga solar surya itu boat ya? Itu bukan solar boat. Atau sama mereka? Kok beda? Kayak beda deh, kayak beda. Lu Tahu ya kan aja di lagi. Mobil-mobil, tau gak sih kan mobil-mobil kapsul gitu yang bentuknya cuma Iya. Oh lonjong iya. Iya. gitu. Yang ada Vespa di situ gue liat. kan nonton video kan ya kemarin itu kan. Gue bingung soalnya cuma gambar video kegiatannya doang kan, gak dijelasin lagi Iya benar banget. ngapain gitu. Benar. Itu gue juga agak bingung itu bikin esainya gimana. Jadi kayak bedanya, misalnya beda motor sport sama mobil yang satunya tuh apa gitu kan nggak tahu. Iya benar. Oke. Kalau Adel gimana Del? Kalau gue pengen sebenarnya tertarik sih ya sama yang tadi yang kayak gitulah, yang bikin mesin, bikin mobil aeromodeling atau hidromodeling apa gitu lah pokoknya. Tapi kayak kalau misalkan aku tuh dibilangin gue tuh gimana ya, bukan anak teknik banget gitu loh, kayak lebih suka seni gitu Kedokteran kan, gitu sastra gitu, lebih suka seni sastra gitu. Enggak gitu juga kan nggak dapat loh kedokterannya. Nah terus pengen ikut apa sih ya, waktu itu tuh pernah lihat kayak list UKM di UI itu, jadi kayak ada namanya kayak dance apa gitu, nggak tahu lah ya pokoknya tuh, belum sempet nyari-nyari, cuma kayak sempat tertarik aja gitu ya mungkin. Dance sport gak sih? Iya deh kayaknya dance sport ya deh kayaknya, itu deh apa gitu ya, dan lupa aku. Itu nggak sih lu lihat di apa yang kemarin Yang PKKMB? virtual tour itu lihat di situ. Betul, display ya. Tapi pengen juga sih kayak bikin sesuatu terus nanti diuji coba terus ikut lomba gitu kan, kayak keren banget ya sih. Lagi internasional ya. Iya lagi kan internasional gitu kan, nggak main-main cuy. Nambah teman. Iya Mungkin benar-benar. nama teman bule juga bisa. Iya. Terus pasti kan kayak hubungan antara orang-orang tim lomba itu kan pasti kayak kekeluargaannya tuh kayak erat banget gitu nggak sih? Yoi lah. Pasti itu. Gak bakal bisa kerja sama kalau nggak kayak gitu. Iya. Yaudah mungkin gue kali ya. Iya lo. Kalau gue mungkin gue bakal ngelanjutin ini aja sih. Lanjutin ekskul gue di SMA. Jadi di SMA tuh gue ikut band. Mungkin UI kan ada bandnya pasti lah. Nggak mungkin nggak ada bandnya kan. Gue daftar itu doang sih. Udah kali ya. Lu bagian apa di band? Gue gitar. Cuma karena banyak banget gitar di ekskul gue jadinya disuruh bass. Oh. Dulu gue juga ikut band sih waktu SMA. Pernah beberapa kali manggung juga. Posisi lo apa tuh? Gue vokal. Nah di band gue itu kan cowok semua ceritanya ya. Nah mereka itu tuh musisi semua. Ya ada yang drum, ada yang piano, ada yang gitar, ada yang bass gitu. Nah mereka nggak punya vokal. Nah salah satu orang itu tuh ada yang deket sama gue kan. Terus kayak dia bilang, kayak lu bisa nyanyi deh. Oh yaudah deh Hera, ikut join bandnya dia. Terus kayak beberapa kali manggung di acara sekolah tuh sih tapi. Idi. Keren banget. Jadi mungkin itu aja kali ya buat hari ini ya. Kita cukupkan dulu ya. Semoga bermanfaat yang podcast kita biar konselor kita kali ini, dan juga teman-teman semua dikasih kesehatan selalu. Amin. Sampai jumpa selanjutnya. Dadah. Thank you semua. Thank you.